Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Sampel atau sampling merupakan objek pengamatan yang dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, teknik pengambilan sampel sangatlah penting saat penelitian. Teknik pengambilan sampel terdiri dari dua, yaitu teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Nah, kali ini teknik pengambilan sampling yang akan kita bahas yaitu probability sampling. Apa sih itu probability sampling? Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak atau random yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel penelitian. Teknik probability sampling terdiri menjadi 4 jenis, yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama pada seluruh elemen untuk bisa dipilih sebagai sampel, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Contohnya seperti, populasi penelitian adalah pegawai perusahaan PT Indah. Dibutuhkan 20 sampel, kemudian dilakukan pengacakan nomor dan 20 individu yang nomornya keluar akan menjadi sampel. Kedua yaitu systematic random sampling. Metode ini dilakukan dengan memberi batasan berupa sebuah elemen dari setiap populasi yang akan terpilih sebagai sampel. Dengan begitu, elemen pertama pada setiap kelipatan akan terpilih sebagai sampel. Dalam menentukan urutan elemen tetap dilakukan secara acak atau random. Contohnya yaitu supermarket ingin mempelajari kebiasaan membeli pelanggan mereka dengan menggunakan sampling sistematis. Mereka dapat memilih setiap pelanggan kelima yang memasuki supermarket dan melakukan studi terhadap sampel itu. Selanjutnya yaitu stratified random sampling. Metode ini dilakukan dengan cara membagi produksi yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai klasifikasi dengan mendasarkan diri pada kebutuhan, relevansi, serta keselarasan dengan tujuan studi. Selanjutnya, elemen akan dipilih pada tiap-tiap kelompok secara acak atau random. Contohnya seperti peneliti mengelompokkan populasinya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Kemudian terbentuklah 3 kelompok yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka peneliti mengambil sampel secara acak dari tiap kelompok yang terbentuk. Yang terakhir yaitu cluster random sampling. Jenis cluster random sampling akan tepat untuk dipilih apabila peneliti menginginkan pada setiap kelompok elemen heterogenitasnya tetap terjaga. Peneliti berharap kalau komposisi dari sampel akan diusahakan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan karakteristik dari populasi tersebut. Nah, contohnya seperti seorang peneliti ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu menjadi hal yang mustahil untuk melibatkan setiap mahasiswa dan mahasiswi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti dapat mengelompokkan mahasiswa dari setiap kampus yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian peneliti dapat mengambil sampel secara acak dari tiap-tiap kelompok yang sudah terbentuk. Nah, itulah macam-macam pengambilan sampel dengan probability sampling. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.